Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar kembali materinya sistem koordinat, submaterinya sistem koordinat kartesius. Matematika kelas 6 SD. Ini adalah part ketiga. Apabila kalian belum tonton video sebelumnya, kalian tonton dulu ya, agar kalian bisa lebih paham untuk materi hari ini. Sebelum ke materi hari ini, ada yang tahu nggak sih apa itu koordinat kartesius? Nah, kalau kalian belum tahu, yuk simak videonya dari awal hingga akhir agar kalian bisa tahu apa sih koordinat kartesius itu? Nah, ini dia gambar dari koordinat kartesius. Jadi, apa sih koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius adalah alat bantu untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bangun datar, di mana pada koordinat kartesius ini ada dua garis. Ada garis horizontal, ada garis vertikal. Garis horizontal atau sumbu mendatar itu dinamakan dengan sumbu X. Sedangkan garis vertikal atau sumbu yang tegak itu dinamakan dengan sumbu Y. Apa fungsinya? Fungsi daripada kedua sumbu tersebut, yaitu X dan Y, adalah untuk menentukan letak suatu titik. Itu dia ya. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan titik koordinat kartesius ini, tolong disimak ya penjelasan berikut ini. Nah, di sini ada perpotongan antara sumbu X tadi yang garis horizontal atau sumbu yang mendatar dengan sumbu Y atau garis vertikal atau sumbu yang tegak di titik 0. Nah, titik 0 ini disebut juga sebagai pusat koordinat. Selanjutnya tadi sumbu yang mendatar atau garis yang horizontal yang biasanya disebut sumbu X itu disebut juga absis. Sedangkan garis yang vertikal atau garis yang tegak atau disebut juga sumbu Y itu disebut sebagai garis ordinat. Dan ini ada titik-titik pada koordinat kartesius ini merupakan pasangan titik pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika bertemu antara pasangan pada titik sumbu X dan sumbu Y, nanti akan ditulis dalam kurung X dan Y. Itu dia ya. Itulah dia tadi penjelasan tentang sistem koordinat kartesius. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Oke, kalau kalian sudah paham, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Di sini sudah disajikan gambar koordinat kartesius. Nah, sekarang bagaimana cara kita membaca titik koordinat kartesius ini? Nah, tolong disimak videonya ya. Untuk menentukan titik A terletak pada titik koordinat apa? Nah, di sini kalian bisa melihat yang pertama kalian yang harus tulis adalah dari sumbu X terlebih dahulu, kemudian baru ditulis sumbu Y. Sama seperti video sebelumnya. Jadi garis yang horizontal dulu, baru garis yang vertikal. Maka apabila kalian lihat pada gambar, titik A ini perpotongan antara sumbu X pada nomor 1 dan sumbu Y pada nomor 3. Maka membentuk titik A. Itu dia ya. Selanjutnya kita cari titik B.
Titik B terletak pada koordinat 0, 4 ya. Jadi, jika kalian lihat di situ, untuk garis horizontal, oke, untuk sumbu X, sekarang kita sebutnya sumbu X aja ya. Untuk sumbu X, pada titik B ini ada di garis 0, ya kan? Selanjutnya untuk sumbu Y ini terletak pada nomor 4 gitu. Jadi itulah titik koordinat dari B. Selanjutnya kita cari yang C. Titik C terletak pada koordinat negatif 2 dan 1. Negatif 2 itu dari mana? Perhatikan, negatif 2 itu dari sumbu X. Selanjutnya 1 ini dari sumbu Y. Ketika kalian menggabungkan kedua titik tersebut, maka akan membentuk titik C. Itu dia ya. Selanjutnya titik D. Nah, apabila kalian lihat pada gambar, pada titik D ini perpotongan antara sumbu X pada nomor 4 dan sumbu Y pada nomor negatif 2. Maka dapat ditulis titik D terletak pada koordinat 4 dan negatif 2. Dan yang terakhir, titik E. Nah, titik E sama ya kayak tadi yang contoh titik D. Titik E terletak pada koordinat sumbu X dulu ya. Sumbu X-nya itu adalah 2. Dan sumbu Y-nya, lihat yang bawah, negatif 2. Maka dapat ditulis titik E itu terletak pada koordinat 2 dan negatif 4. Itu dia ya. Nah, sekarang agar kita bisa lebih paham materi hari ini, yuk kita berlatih bersama-sama. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh yang pertama. Di sini ada pertanyaan, tentukanlah letak titik A pada bidang koordinat 2 dan 1 yang ditulis A dalam kurung 2 dan 1. Nah, bagaimana cara untuk membuat titik koordinat dari titik A, 2, dan 1? Perhatikan penjelasan berikut ini. Caranya adalah yang pertama, bergeraklah pada bidang koordinat 2 satuan dari titik 0 ke arah kanan. Jadi 2 itu adalah sumbu X, 1 itu kan sumbu Y. Maka kita bergerak dari titik 0 ke kanan yang positif 2 itu ya. Setelah itu bergeraklah 1 satuan ke atas. Karena tadi sumbu Y-nya adalah 1, maka bergerak dari 1 satuan ke atas. Nah, sehingga membentuk gambar seperti ini ya. Nah, ketika perpotongan dari kedua garis tersebut bertemu, ini akan membentuk titik A, 2, dan 1. Ingat, yang harus kalian pertama tulis itu adalah dari sumbu X terlebih dahulu, baru kemudian kalian tulis dari sumbu Y. Itu dia ya. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, tentukanlah letak titik B pada bidang koordinat negatif 3 dan negatif 1. Yang apabila ditulis, itu membentuk titik B dari negatif 3 dan negatif 1. Caranya sama seperti contoh yang pertama. Jadi, kalian perhatikan dulu dari titik koordinat itu. Negatif 3 itu adalah sumbu X dan negatif 1 adalah sumbu Y. Maka kita lihat lagi juga. Ingat, yang X-nya itu adalah negatif, maka cari
angka yang negatif, maka dia akan berjalan dari 0 ke arah kiri ya. Cari angka 3 yang negatif, yaitu dari 0 ke arah kiri, 3 satuan. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu juga negatif, maka ke bawah dari 0, dari sumbu Y 0 ke bawah, bergerak 1 ke bawah ya. Maka akan membentuk garis seperti ini. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, perpotongan antara kedua titik sumbu pada sumbu X dan Y ini akan membentuk titik B dari negatif 3 dan negatif 1. Nah, sekarang kalian coba berlatih sendiri ya. Nah, ini dia ya. Tugasnya adalah kalian melengkapi pernyataan-pernyataan berikut ini. Di sini ada 10 pertanyaan, tapi ada nomor satu yang contohnya, yaitu koordinat A. Koordinat A ini terletak pada sumbu X dan Y yang masing-masing adalah 2 dan 2. 2 itu dari sumbu X dan 2 satunya lagi itu dari sumbu Y. Nah, bagaimana dengan soal nomor 2? Di sini sudah ada koordinat B. Kalian cari titik B, kemudian kalian lengkapi titik-titik yang kosong tuh. Nah, di situ pada nomor 2 sudah diketahui sumbu X-nya itu adalah negatif 2. Berarti tinggal kalian cari sumbu Y-nya berapa berdasarkan titik B-nya ya. Untuk koordinat C juga berdasarkan titik koordinat C. Sudah diketahui sumbu Y-nya, berarti X-nya nih yang nggak ada. Kalian cari. Untuk nomor 4, 5, dan 6 ini kedua titiknya nggak ada nih. Kalian cari. Gampang, tinggal kalian lihat aja koordinat dari D, E, dan F. Oh iya, G juga tuh ya. Untuk nomor 8, 9, dan 10 ini kalian sudah tahu titik-titik dari sumbu X dan Y, tinggal kalian cari koordinat kartesius. Dari titik atau dari sumbu X dan Y itu membentuk koordinat kartesius apa. Dan lagi-lagi itu kalian lihat berdasarkan gambar yang ada di situ ya. Latihan yang kedua yang bisa kalian coba di rumah adalah kalian tinggal mencari letak titik-titik pada koordinat kartesius, kemudian kalian gambar di buku latihan kalian ya. Di sini ada 5 soal yang bisa kalian cari titik K, titik L, titik M, N, dan juga titik O berdasarkan sumbu X dan Y yang sudah tersedia. Oh ya, jangan lupa dalam membuat garis X dan Y pada nomor-nomornya ini, kan kalau di gambar ada 6. Nah, kalau kebutuhan kalian itu kan untuk nomor 1 ada 8, maka sesuaikan dengan kebutuhan, maka kalian membuat garisnya sampai 8 atau lebih juga nggak apa-apa. Asal nggak boleh kurang, nanti kalian bingung nih untuk menentukan garis K08-nya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan, ini hanya contoh saja. Dan untuk jarak, nomornya itu harus sama, sesuai. Seperti penggaris, kalau kalian pernah lihat kan jaraknya sama kan, nah itu seperti itu. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.